Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada? Kiranya kita dalam keadaan sehat dan sukacita dalam segala aktivitas kita setiap harinya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu Eksaudi 16 Mei 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 tertulis dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah kebahagiaan orang benar. Jika kita ditanya, apakah kita ingin merasakan kebahagiaan? Saya yakin tak satu pun orang di dunia ini yang menolak kebahagiaan. Yang adalah semua orang berusaha mencari atau mewujudkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Apakah yang dapat membuat kita berbahagia di dalam hidup ini? Yang dapat membuat kita berbahagia adalah ketika kebenaran firman Tuhan hidup dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang malah mengejar apa yang ditawarkan dunia ini sebagai orientasi mereka untuk hidup bahagia. Uang, harta, kekayaan, ketenaran, cinta asmara adalah hal-hal yang tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Akibatnya bukan kebahagiaan yang diterima, malah kesedihan dan penyesalan di akhirnya. Firman pada Minggu Eksaudi ini memberikan kepada kita pengertian siapa orang yang berbahagia. Firman ini menyatakan bahwa kita hanya dapat berbahagia ketika menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sebab kita diciptakan melalui firman Tuhan. Kita hanya dapat benar-benar hidup jika firman Tuhan hidup di dalam kita. Mazmur ini termasuk mazmur dalam kelompok mazmur kebijaksanaan. Sebab berbicara tentang orang yang baik dan benar yang hidupnya menjalankan Taurat Tuhan. Dan tentang orang fasik dan nasibnya. Perbedaan gaya hidup orang benar dan orang fasik serta pembalasannya merupakan salah satu tema sentral pengamatan dan renungan orang bijaksana. Kemungkinan besar, Mazmur pertama ini berasal dari zaman sesudah pembuangan, karena gagasannya mungkin mendapat ilham dari Deuteronomis, yang mengandalkan bahwa Taurat Tuhan atau keseluruhan pernyataan kehendak Allah terdapat dalam bentuk yang tertulis atau yang sudah dibukukan.
Nyanyian kebijaksanaan ini dibuka dengan seruan, "Berbahagialah." Kata "berbahagialah" adalah suatu seruan yang menyatakan suasana senang, gembira, pujian, ajakan, dan harapan. Siapakah orang yang disebut berbahagia itu? Pertama, berbahagia itu muncul dan terjadi melalui suatu pilihan sikap hidup, yakni perbuatan. Dari sudut negatif kita lihat di ayat 1, dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kedua, berbahagia adalah apabila seseorang itu berjalan pada satu jalan yang pasti dan benar, dan menghindar serta meninggalkan suatu jalan yang salah dan tidak pasti. Ketiga, berbahagia adalah orang yang suka melakukan hal dan kebiasaan yang baik, melakukan Taurat Tuhan, dan membenci hal dan kebiasaan yang buruk. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur pertama ini cukup jelas. Berbicara tentang orang benar yang hidupnya merenungkan Taurat Tuhan, dan orang fasik dan nasibnya yang akan menerima kebinasaan. Siapakah orang yang benar itu? Pertama, orang benar adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kata kerja yang dilakukan oleh orang benar dalam mewujud nyatakan keberadaannya, yakni berjalan, berdiri, dan duduk. Artinya segala gerak-gerik kehidupannya tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, kesukaan Taurat Tuhan yang selalu direnungkannya siang dan malam. Merenungkan maksudnya membaca, menghafal, mengaji. Baginya merenungkan dan menjalankan Taurat Tuhan atau firman Tuhan tidaklah berat dan bukan merupakan beban, sebab Taurat Tuhan adalah kesukaannya, kegemarannya yang dicintainya, sehingga ia akrab, mesra dengan yang ia cintai, yaitu firman Tuhan. Ketiga, segala aktivitas, kemauan, dan rencana orang benar selalu berdasarkan kebenaran Allah. Yang keempat, kehidupan orang benar digambarkan sebagai pohon yang hidup di tepi aliran air, yang tetap subur, yang tetap segar, tidak pernah layu, dan menghasilkan buah. Hidup orang benar itu berakar dalam air kehidupan dari Tuhan. Lalu siapakah orang fasik itu? Yang pertama, orang yang tidak benar, yang suka melakukan kejahatan atau dosa, selalu mencemooh dan melanggar apa yang dikehendaki Tuhan. Hidupnya tidak bernilai, tidak bermakna, dan tidak bertahan lama. Orang fasik itu adalah orang yang tidak suka dan bergaul dengan firman-Nya, sehingga ia tidak disukai, terlebih dalam kelompok orang yang benar. Yang ketiga, kehidupan orang fasik digambarkan bagaikan sekam, dedak, jerami yang ditiupkan angin, kering dan layu. Yang keempat, orang fasik itu hidupnya tidak akan pernah menghasilkan buah, nilai dan kualitas yang baik, dan tidak akan beroleh kebahagiaan, sebab dia berjalan dalam jalan kesia-siaan dan hidupnya berakhir dengan kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan yang sebenarnya ternyata bukan terletak pada apa yang kita miliki dan capai. Kebahagiaan yang sebenarnya bukan ketika kita mencapai kesuksesan di dunia ini, namun kesuksesan hidup yang membawa sukacita dan damai sejahtera.
akan dapat kita rasakan dan gapai ketika kita memegang teguh firman Tuhan. Raja Daud adalah termasuk raja yang sukses. Ia dapat bertahan dalam iman sehingga ajal menjemputnya. Ia adalah orang yang mencintai dan menghidupi firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan hidupnya bergantung kepada Tuhan, selalu berkomunikasi, dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan pun mendengarkannya. Sesuai dengan minggu, hari ini Minggu Eksaudi. Rahasia kebahagiaan pemazmur tersingkap dalam hatinya yang penuh cinta. Cinta akan Taurat Tuhan, yang merupakan ungkapan cintanya yang dalam kepada Taurat Tuhan. Jika John Stott menulis, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Pemazmur menghidupi kebenaran itu dengan cara mencintai Tuhan, berarti memperhatikan firman-Nya, merenungkan Taurat-Nya siang dan malam. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang datang dari terang Allah untuk menjadi pengantara bagi manusia. Dan ia juga adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan seluruh dunia. Pengenalan yang benar akan Yesus membuat kita hidup di dalam kebenaran, sebab Yesus telah mengaruniakan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kebenaran itu juga akan memerdekakan kita, sehingga kita tidak diperbudak oleh keinginan daging, perhambaan dan berhala yang membuat hidup kita di dalam dosa. Pengertian yang diberikan Yesus membuat kita semakin mengenal yang benar, dan di dalam yang benar ada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal bukan hanya kita terima setelah kita mati atau ketika masuk surga, namun hidup yang kekal, hidup menurut Yesus. Maka kita juga akan mengalami hidup yang seperti hidup Yesus, yaitu hidup yang indah, hidup yang berbahagia, hidup yang bermakna, life in its fullness, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan dan penuh kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, terakhir kita jangan lupa bagaimana dengan sikap Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengetahui semua tipe manusia, siapapun dia. Tuhan jelas mengetahui siapa yang berjalan dalam jalan yang benar dan fasik. Dan yang kedua, Tuhan menjamin masa depan orang-orang yang berjalan dalam jalan yang benar, dan jalan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi daging, yang turun ke dunia untuk membawa kami kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang besar. Sesungguhnya kami layak menerima hukuman, namun Engkau tidak membiarkan itu terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tetap setia berjalan di jalan kebenaran, ketika kami ingin menggapai cita-cita, impian, dan harapan kami, agar kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.